Terima kasih teman-teman masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif untuk teman-teman SMP. Dan tentunya masih bersama saya Ati Rahmat dan juga Bapak Dedi Suhandi dari SMP Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Kita masih membahas mata pelajaran matematika. Mungkin kalau untuk teman-teman yang baru saja bergabung, ini kita akan juga membahas masih banyak lagi, ada 2 indikator berikut dengan latihan-latihan soalnya. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, Pak Dedi juga akan menyampaikan latihan soal. Pak Dedi, tadi kita sempat sedikit terpotong Pak untuk SMS dari teman kita tadi. Baik. Karena tadi kita baru saja membahas tentang masalah lingkaran yang bersinggungan. Betul. Karena masih ada 2 lagi tadi pertanyaannya nih Pak, yang belum sempat dibahas. Mungkin bisa diteruskan Pak Dedi, silakan. Ya, buat adik-adik di rumah, tadi ada pertanyaan, bagaimana 2 buah lingkaran itu jika bersinggungan, berpotongan, atau saling lepas? Ya, betul. Ya, maksudnya begini, jika bersinggungan tadi seperti sudah dijelaskan, sekarang bagaimana jika berpotongan? Maka yang dimaksud dengan berpotongan, seandainya saya buatkan 2 buah lingkaran, Baik. kemudian saya buat lingkaran yang satu lagi, nah saling memotong seperti ini. Saya anggap ini titik P, pusatnya saya anggap titik Q, maka ini adalah R1 dan Q-nya adalah R2, ya. Ya. Seandainya saya buatkan R ini adalah R2. Maka adik-adik bisa melihat dari perbedaan ini, seandainya saya hitung PQ, jarak P ke Q, pasti lebih pendek daripada jumlah 2 buah jari-jari. Betul ya? Nah, dari gambar ini, yang disebut berpotongan, pasti PQ akan lebih kecil dari R1 ditambah dengan R2. Ini yang disebut dengan berpotongan. Nah, itu yang disebut dengan berpotongan. Baik. Bagaimana dengan saling lepas? Pertanyaan yang kedua, yang ketiganya, bagaimana kalau saling lepas? Maka dengan mudah dari bahasa saja sudah kita dapatkan, kalau 2 buah lingkaran, kemudian ada lingkaran lagi yang tidak menyinggung dan tidak berpotongan, maka itu yang disebut dengan saling lepas. Sehingga saya anggap ini P dengan jari-jari R1, saya anggap Q dengan jari-jari R2, maka jarak PQ itu lebih panjang atau lebih besar dari R1 ditambah R2. Nah, itu ciri dari R1 dan R2. Pertanyaan seperti ini ketika di ujian nasional pernah keluar, tidak ada gambarnya, tetapi ada angkanya, jarak PQ, R1 dan R2. Maka adik-adik dengan sendirinya harus paham, kira-kira 2 buah lingkaran itu apakah bersinggungan, berpotongan, atau saling lepas. Ya, kira-kira jadi seperti itu. ada juga dibalik mungkin ya pertanyaan seperti itu ya Pak Dedi ya. Baik, ya sudah cukup jelas tentunya tadi bagaimana perbedaan-perbedaan antara bersinggungan, berpotongan dan juga saling lepas. Mudah-mudahan bisa dicermati oleh teman-teman. Dan berikutnya Pak Dedi, kita akan masuk kepada indikator yang kedua. Baik. Ya, silakan. Ya, tadi adik-adik barangkali sudah pernah atau sudah bisa dipahami menghitung panjang garis singgung kalau saat ditarik di luar titik. Sekarang bagaimana jika garis singgung itu diambil dari 2 buah lingkaran? Baik. Ya, baik. Yang pertama ada yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Seperti apa garis singgung persekutuan dalam? Maka garis singgung yang menyinggung ke dalam. Nah, yang panjang garis merah ini, A ke B, ini yang disebut dengan garis singgungnya. Ya, itu yang disebut garis singgung persekutuan dalam. Maka dari gambar bisa kita lihat R1, kemudian ada R2. Maka kalau garis merah atau garis singgung persekutuan dalam ini kita tarik keluar ke atas, maka akan sama jaraknya dengan menjumlahkan R2. Tadi ingat bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus. Siku-siku dia Pak ya.
Maka mencari panjang PC artinya jumlah R1 ditambah R2. Sehingga dengan mudah menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam adalah R1 ditambah R2. Cirinya adalah itu. Baik. Bagaimana menghitung garis singgung persekutuan luar? Nah, sekarang garis singgung persekutuan luar ini adalah garis yang menyinggung di luar dua buah lingkaran. Kalau kita tarik ke bawah, maka panjang PC, jarak dari sini ke sini adalah R1 dikurangi R2. Bisa dipahami ya? R1 dikurangi R2. Sehingga ciri dari garis singgung persekutuan luar adalah R1 dikurangi R2. Dengan sangat mudah nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya tanpa harus panjang lebar. Nah, ya, itu yang mungkin juga ditunggu oleh teman-teman. Tapi Pak Dedi, sebelum kita masuk latihan soal agar teman-teman juga lebih cepat memahami dan juga mengerti, kita angkat telepon terlebih dahulu Pak Dedi. Karena sudah ada rekan kita di luar sana. Silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Siva di Bogor. Ya, silakan. Apakah cara cepat menghitung garis singgung persekutuan dalam menggunakan triple Pythagoras? Baik, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Apakah cara cepat menghitung garis singgung persekutuan dalam menggunakan triple Pythagoras? Oke, baik. Baik, Siva di Bogor, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, mungkin tadi juga ini yang sempat sudah disampaikan oleh Pak Dedi, nanti kan dihitung dengan cepat katanya dan mudah. Tapi kita mungkin bisa beri jawaban dulu Pak Dedi untuk Siva. Baik. Soal ini kita akan gunakan cara, nanti kita akan sampaikan bagaimana cara cepat menghitungnya ya. Tadi ingat bahwa garis singgung persekutuan dalam jari-jarinya dijumlahkan, tapi kalau garis singgung persekutuan luar jari-jarinya dikurang. Ya, itu teknik. Contoh adalah panjang jari-jari dua buah lingkaran berturut-turut adalah 11 dan 3. Jadi R1-nya 11, R2-nya adalah 3. Baik. Jika jarak kedua pusat adalah 17, tentukan garis singgung persekutuan luar, GSPL. Garis singgung persekutuan luar berarti kira-kira GSPL-nya adalah jarak dikuadratkan dikurangi R1 kurang R2. Itu rumus yang harus adik-adik pahami. Ya, maka dengan mudah kita masukkan tadi jarak dua pusatnya adalah 17 kuadrat dikurangi 11 dikurangi 3. Hasilnya adalah 15. Baik. Itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara cepat? Ya. Baik, kita akan manfaatkan cara cepat dengan menggunakan triple. Tadi ingat bahwa GSPL itu bisa dihitung GSPL kuadrat sama dengan jarak kuadrat dikurangi R1 kurang R2 kuadrat ya. Tadi ingat R1-nya 11, R2-nya 3. Jadi kalau 11 dikurangi 3 pasti 8. Betul. Karena jarak dua pusatnya adalah 17, pasti di sini 15. Ingat triple Pythagorasnya 8, 15, 17. Ya, dengan menggunakan triple tanpa harus bersusah payah, adik-adik bisa menggunakan dengan cara cepat. Baik, itu ya sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Siva tadi ya Pak. Betul. Ya. Kurang lebih ya kalau dengan memakai triple Pythagoras seperti apa tadi sudah ditunjukkan. Tapi agar lebih jelas kita masuk latihan soal satu lagi Pak. Yang kedua ya. Yang kedua silahkan. Baik. Lingkaran P berjari-jari 5. Jarak dua pusat lingkaran adalah 15. Jika garis singgung persekutuannya adalah 12, maka panjang jari-jari Q adalah. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus, maka dengan sangat lumayan panjang. Kita masukkan tadi jaraknya sudah ketahuan, yaitu 12. Baik. Kemudian jarak dua pusatnya 15, maka persekutuan dalam harus dijumlahkan, artinya 5 ditambah R2, karena R2 yang kita cari. Ini kuadrat adalah 144, 15 kuadrat 225,
kemudian dicarikan. Kalau kita balik, kita pindahkan, ya, maka akan jadi 5 ditambah R2 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144. Hasilnya 81. Ya. Maka akar dari 81 adalah 9. Sehingga R2-nya 4. Ya. Bisa dipahami ya? Bagaimana cara lain? Mhm. Adik-adik bisa menggunakan begini. Tadi yang sudah diketahui adalah GSPL itu AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi, ingat, R1 tambah R2 kuadrat. Itu. Kemudian, tadi sudah didapat triplenya 12, 15, kita sama-sama dibagi dengan 3, maka hasilnya 4, dibagi 3 hasilnya 5. Triple Pitagoras 3, 4, 5, berarti ini 3. 3 dikalikan dengan 3 hasilnya 9. Artinya R1 ditambah R2 sama dengan 9. Bisa dipahami? Karena R1-nya 5, maka R2 dengan mudah kita dapatkan, yaitu sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, ini cara mudah. Baik. Ya, cukup takjub tentunya ya melihat bagaimana Pak Dedi juga menerapkan beberapa cara cepatnya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa diperhatikan dan juga bisa dicermati oleh teman-teman. Pak Dedi, kita angkat telepon lagi. Baik. Karena sudah ada yang masuk di line bebas pulsa, silahkan. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Iya, selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Dengan Faris di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Wah, Faris, silahkan. Pertanyaannya. Apa rumus dari garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran. Ya, rumus. Apa dari rumusnya ya? singgung lingkaran. Oke, baik. Terima kasih, udah. Faris. Ya, terima kasih Faris di Pangkal Makasih Pinang. ya. Iya, sama-sama. Wah, semangat sekali Baik, Faris. sangat ya. semangat, luar biasa. Bagaimana mencari garis singgung lingkaran? Nah, Ade Faris, belum tentu kita harus mencari dalam satu rumus. Yang paling penting adalah apakah dari gambar itu merupakan satu lingkaran dan satu titik atau dua buah lingkaran. Nah, itu yang harus kita cari. Contoh misalnya, kalau satu lingkaran kemudian diambil satu titik, satu lingkaran dengan satu titik di luar, maka menentukan panjang garis singgungnya hanya dengan menggunakan Pitagoras. A ke P, ini yang disebut garis singgungnya, ya. Baik. Maka AP ini cukup menggunakan hukum Pitagoras. Bagaimana dua buah lingkaran? Tergantung apakah garis singgung persekutuan dalam atau persekutuan luar yang sedang kita bahas tentunya. Ya. Baik, sudah cukup jelas tentunya untuk Faris yang ada di Pangkal Pinang ya. Baik, kalau tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari Faris melalui telepon, kita akan bacakan pertanyaan melalui SMS ini Pak Dedi. Ada pertanyaan juga dari teman kita di 0813 7507 sekian. Apakah garis singgung dari sebuah lingkaran bisa membentuk bangun datar yang lain selain memang segitiga tadi, segitiga Sekisuke ya tadi Pak ya? Baik. Baik. Apakah garis singgung dari sebuah lingkaran, garis singgung dari sebuah lingkaran bisa membentuk bangun datar yang lain selain segitiga? Ya. Ya, cukup menarik. Baik. Baik, cara menyelesaikannya adalah seandainya saya punya satu lingkaran, tadi pertanyaannya seandainya satu lingkaran, kemudian ada satu titik di luar lingkaran, dan ini lingkaran O, ini lingkaran P, maka kalau O ke P saya tarik, kemudian cari garis singgungnya, maka A, O, A, P ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Bagaimana kalau garis singgung ini kita tarik melalui sebuah titik B? Pasti garis singgung B itu akan siku-siku terhadap
jari-jarinya. Dengan demikian, mohon maaf dari gambarnya tidak lurus. O, A, P, B, dua buah segitiga siku-siku. Jika digabungkan, maka akan menjadi sebuah layang-layang. Apakah ada bangun luar selain segitiga, bangun datar selain segitiga? Ada, yaitu bentuknya layang-layang. Dan bisa mudah dicari. Ya. Bagaimana mencari luasnya? Tinggal 2 segitiga dikalikan. Ya. Ya. Baik. Oke, sudah cukup jelas tentunya ya bagaimana tadi Pak Dedi menjelaskan dan juga beberapa latihan soalnya. Tapi Pak Dedi, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus rehat sejenak ya. Dan kita undang juga untuk teman-teman yang lain, sekaligus juga Kak Atir mengingatkan jangan lupa sebelum nanti Kak Atir berpamitan, harap bersiap-siap di line teleponnya masing-masing. Karena nanti sebelum berpamitan akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kak Atir dan Pak Dedi akan kembali sesaat lagi, masih tetap dalam siaran pendidikan interaktif.